Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang sangat banyak. Nikmat sehat jasmani dan rohani kita, nikmat panjang usia kita, terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Yang dengan berbagai macam nikmat dari Allah kita masih bisa menjalankan segala kewajiban kita, terutama melaksanakan ibadah salat Isya dan ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya dan kita sebagai umatnya. Hadirin kaum muslimin jamaah tarawih rahimakumullah. Salah satu hikmah atau tujuan kita melaksanakan ibadah saum Ramadan adalah memiliki kemampuan mengendalikan diri atau mengendalikan hawa nafsu atau mengendalikan nafsu. Ketika disebutkan mengendalikan nafsu atau mengendalikan hawa nafsu, yang dimaksud adalah kemampuan mengendalikan nafsu atau potensi dalam diri kita yang banyak mendorong orang berbuat maksiat. Banyak mempengaruhi orang untuk melaksanakan perbuatan yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Potensi itulah yang kemudian sering disebut dengan nafsul ammarah atau orang bilang nafsu amarah. Padahal sebetulnya dalam Al-Qur'an ada tiga istilah yang berkaitan dengan nafsu. Ada nafsul ammarah, ada nafsul lawamah, dan ada nafsul mutmainnah. Nafsul ammarah ini adalah nafsu atau potensi dalam diri manusia yang buruk yang dapat mendorong orang untuk banyak melaksanakan perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Itulah nafsul ammarah. Memang secara literal, secara tekstual, kata-kata nafsul ammarah atau nafsu amarah ini tidak terdapat dalam Al-Quran. Yang terdapat adalah isyaratnya. Seperti yang kita bisa baca dalam Quran surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Semua orang punya potensi itu, termasuk ketika dikaitkan dengan ayat tadi kisah Yusuf alaihi salam yang dulu kisahnya karena faktor kemanusiaannya dia hampir tergoda oleh bisikan nafsul amarahnya untuk melaksanakan perbuatan tercela, perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Yusuf sudah sedang berduaan dengan Imro'atul Aziz, istri pembesar Mesir yang sering disebut dengan sebutan Siti Zulaikha dalam bahasa orang kita. Ya, katakanlah ketika suaminya bekerja, berdinas ke kantor, yang ada di rumah Yusuf dengan Imro'atul Aziz itu. Dan rupanya si istri pembesar Mesir itu sudah lama menaruh hati, menaruh rasa kepada Yusuf yang notabene adalah anak angkatnya sendiri. Untungnya Yusuf itu langsung diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika perbuatan yang tercela yang hampir dilakukan oleh Yusuf dan Imro'atul Aziz terjadi, ya,
ya, perbuatan mesum lah, perbuatan nista. Yusuf langsung diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Yusuf langsung diselamatkan, dihindarkan dari perbuatan yang hampir-hampir terjadi itu, yang tercela. Ceritanya panjang. Artinya apa? Orang selevel Yusuf pun yang nantinya menjadi nabi dan rasul Allah, menjadi raja besar di Mesir, ya ketika dipengaruhi oleh potensi nafsul ammarahnya, hampir-hampir melaksanakan perbuatan yang terlarang, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untungnya Yusuf itu ya langsung diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak terjadi perbuatan yang terlarang itu. Nah, kalau orang seperti Yusuf diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berusaha untuk menyelamatkan diri. Walaupun memang perlu perjuangan. Makanya Yusuf pun sampai mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsala ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Walaupun kata Quraisy Shihab, ada juga yang menafsirkan bahwa ayat itu atau perkataan itu terlontar dari ucapan Imro'atul Aziz. Artinya, aku pun hampir-hampir tidak bisa membebaskan diri dari jerat nafsu itu. Sebab nafsu itu yang amarah tadi banyak mendorong orang berbuat kejahatan, berbuat maksiat. Jadi kalau Yusuf diselamatkan oleh Allah, kalau kita harus pandai-pandai menyelamatkan diri, menjaga diri dari pengaruh nafsul amarah tersebut. Caranya bagaimana? Ya ketika dalam hati ada bisikan-bisikan untuk berbuat tidak baik, berbuat jahat, segera ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita mohon perlindungan kepada Allah, perlindungan dari godaan syaitan yang terkutuk. Di samping membaca bacaan-bacaan suci lain. Kemudian cara lain kita agar bisa mengendalikan nafsul ammarah adalah senantiasa mengkonsumsi makanan yang halalan thayyibah, menjauhkan diri dari yang syubhat apalagi yang haram. Banyak membaca Al-Qur'an, banyak zikrullah dan sebagainya dan sebagainya. Itu nafsul ammarah. Yang kalau kata orang Sunda mah nafsu amarah. Ngalajur nafsu ngumbar amarah, nafsu nu mata kaduhung badan anu ketempuhan. Sebab kalau orang sudah dikendalikan nafsul amarah dan melaksanakan perbuatan yang tercela, nanti ada penyesalan, ya badan fisik yang merasakan akibatnya. Orang korupsi tertangkap di penjara, itu kan akibat melaksanakan nafsul amarah itu misalkan. Yang kedua ada nafsul lawamah. Ini di surat Al-Qiyamah adanya dan tekstual terbaca, la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamah. Kalau ini sudah lebih baik lagi kondisinya. Nafsul lawamah itu kondisi dalam diri kita, dalam jiwa manusia yang mendorong orang untuk merasa menyesal, untuk mencela diri sendiri ketika melaksanakan perbuatan maksiat, atau menyesal, mencela diri sendiri ketika tertinggal melaksanakan perbuatan taat, perbuatan ibadah. Itu nafsul lawamah, itu lebih baik lagi. Sebab kalau orang sudah tidak merasa menyesal, tidak merasa bersedih melaksanakan perbuatan maksiat, dan sudah tidak merasa bersedih, tidak menyesal, tertinggal melaksanakan perbuatan taat, perbuatan ibadah, khawatir seperti yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, min alamatil mautil qalbi adamul husni alama fataka minal muwafaqat. Dari sebagian tanda hati manusia sudah mati adalah tidak merasa menyesal, tertinggal melaksanakan perbuatan-perbuatan kebaikan, perbuatan-perbuatan taat, dan tidak menyesal dan tidak bersedih ketika melaksanakan perbuatan maksiat. Itu bahaya kalau orang sudah tidak punya rasa itu. Nah, ketika kita dipengaruhi oleh nafsul lawamah, maka ada peluang, ya, ada kemungkinan kita merasa menyesal, bersedih melaksanakan perbuatan maksiat, dan menyesal, bersedih tertinggal melaksanakan perbuatan taat. Yang kemudian penyesalan itu diikuti dengan perbuatan-perbuatan terpuji lainnya. Bertaubat kepada Allah ketika melaksanakan maksiat, terus menerus melaksanakan perbuatan kebaikan, istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti berujung ketika sudah konstan istiqomah beribadah kepada Allah, nafsu yang ketiga adalah nafsul mutmainnah,
jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, jiwa yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ketika berpulang ke rahmatullah dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, jiwa yang dekat dengan Allah, jiwa yang banyak melaksanakan perbuatan kebaikan seperti ibadah di bulan suci Ramadan yang pahalanya besar ini, saumnya, tarawihnya, tadarusnya, apalagi sekarang di al-ashrul awakhir, 10 malam terakhir ya, dianjurkan untuk terus memperbanyak kebaikan. Ketika begitu nantinya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, kembalilah kepada haribaan Allah Subhanahu wa taala, keharibaan Tuhanmu dengan ridha dan diridhai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk memiliki kemampuan mengendalikan nafsu yang banyak mendorong perbuatan kejahatan atau nafsul ammarah, dan kemampuan menghiasi diri dengan nafsul lawamah sehingga terus bisa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan suatu saat nanti ketika berpulang ke rahmatullah jiwa kita menjadi nafsul mutmainnah yang bahagia dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.